Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pendengar podcast FAI di luaran sana. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita semuanya. Pada podcast kali ini kita sudah ditemani oleh Ketua Umum BEM FAI Fakultas Agama Islam Kabinet Aruhul Jadid. Beliau bernama Muhammad Hafiz Alim. Kang, bisa ucapkan salam terlebih dahulu. Kita sapa dulu pendengar-pendengar podcast FAI. Oke, terima kasih Kang Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, FAI Jaya. Apa kabar kawan-kawan semua? Terima kasih ya pada Doni nih yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir di podcast FAI yang luar biasa. Sebelumnya nih Kang, di podcast FAI ini tuh ada kayak jargon gitu sebelum mulai podcast itu. Jadi kita ada pembukaan dulu nih biar rame gitu. Oke. Jadi kayak gini sebelum mulai itu. Podcast FAI. Oke, mantap. Oke, bisa kita coba bareng-bareng ya. Oke, yuk. Podcast FAI. Nah, Siap. mantap. Nah, mungkin Kang Ena kan menduduki sebagai ketua BEM FAI ya. Yes. Mungkin dari pendengar ini pengen tahu gitu apa sih yang ingin dicapai gitu FAI ini buat satu periode yang sekarang gitu. Oke, mantap. Jadi gini Don, di BEM FAI ya, ketika saya mencalonkan diri sebagai ketua dan ada juga wakil ketua, maka di sana sebelum kita mencalonkan, kita punya yang namanya grand design. Dari grand design ini kita tuangkan sama-sama di visi dan misi. Di grand design ini berisikan visi misi, bahkan 3 strategi kita sekaligus 3 landasan kita selama satu periode di BEM FAI 2021 ini. Kalau kan ada ya Kang visi misi juga, tadi ada yang menarik perhatian saya gitu, 3 strategi gitu. Iya. Nah, apa sih dulu kita di visi misi dulu aja gitu. Oke. Kayak gimana sih visi misinya gitu. Oke. Ya, ini luar biasa Don. Untuk visi dan misi ya. Dari BEM FAI 2021, yang pertama itu visi ya. Oke. Jadi visi dari BEM FAI 2021 yaitu BEM FAI sebagai lokomotif utama dalam perjuangan nilai-nilai Islam demi terwujudnya Fakultas Agama Islam yang madani. Nah, mulai dari visi ini nanti ada turunannya misi gitu. Nah, yang saya kira ya dari visi ini sudah tertanam jelas sekali gitu bahwa BEM FAI ya tadi sebagai lokomotif utama. Jadi apapun yang diperjuangkan BEM FAI itu harus jelas. Maka dari itu BEM FAI harus bisa terdepan dalam perjuangan, terlebih lagi nilai-nilai Islam. Bentar Bang, bukannya lokomotif itu kayak yang kereta jadul itu ya? Nah, itu. Yang kereta uap. Jadi filosofinya itu apa ya? Nah, filosofi dari lokomotif adalah karena kita ini di BEM FAI ya, saya lihat kultur dan sejarah dari BEM FAI itu selalu terdepan, dan ini yang menjadikan filosofi karena kita selalu terdepan dan melihat ya tadi lokomotif itu ya, kalau kita lihat kereta jadul yang lokomotif itu kan tempatnya berdialektis antara mesin dan uap gitu ya. Waktu itu kan masih pakai mesin uap. Jadi ada ruang dialektis yang luar biasa memang di BEM FAI. Maka dari itu ya visi saya menanamkan jelas bahwa BEM FAI ini harus bisa sebagai lokomotif utama dalam perjuangan. Terus kalau misinya itu ya sebagai kan lokomotif itu kan di filosofinya sebagai yang terdepan. Iya. Apa sih? Kan harus ada jalannya ya, sebagai misi itu. Nah, misi itu kayak apa sih Bang? Nah, jadi
Jadi misi ini ya kita salah satu ini ya turunan dari visi, karena visi itu melihat visioner ke depan dan misi itu sesuatu yang harus kita capai. Nah, maka berupa poin-poin. Nah, di sini di BMFAI 2021 ada 5 poin, 5 misi yang harus kita selesaikan, kita tuntaskan selama satu periode. Nah, untuk yang pertama itu menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah di lingkungan Fakultas Agama Islam. Nah, berangkat dari misi yang pertama ini, saya kira sudah jelas sekali gitu bahwa kita adalah Fakultas Agama Islam. Maka dari itu sudah seharusnya kita balik kepada sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan misi kita yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Di dalam menjalankan program kerja pun, kami ya di BMFAI berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini adalah pedoman seluruh umat Islam, maka dari itu sudah sepantasnya ini menjadi landasan dalam menjalankan program-program kerja di dalam BMFAI 2021. Nah, untuk selanjutnya Don, ada nih misi yang kedua. Oh iya. Nah, misi yang kedua ini adalah menjadikan FAI sebagai pusat pergerakan Islam yang kritis, solutif, dan harmonis. Nah, ini perlu kita sama-sama ketahui bahwa di FAI ini banyak sekali warna gitu ya di mahasiswanya, baik di tingkat jurusan ataupun di Ormawa. Maka dari itu ya di BMFAI ingin menciptakan FAI ini sebagai pusat pergerakan Islam. Dengan banyaknya tadi ya mahasiswa yang heterogen, kita membuat BMFAI ini sebagai pusatnya gerakan, baik di FAI itu sendiri maupun di lingkungan Universitas Siliwangi. Tentunya dengan yang kritis, solutif, dan harmonis. Jadi bukan hanya kritis dan solutif gitu ya. Kalau kritis kita mungkin sudah biasa berdialog gitu kan, ataupun kita membuka audiensi, membuat seminar dan sebagainya, dan berujung pada solutif. Tapi di sini kita memiliki misi yang penting, yaitu mengharmonisasi. Nah, ini harmonisasi ini tentu menjadi tugas bersama dalam pergerakan Islam. Jadi inilah yang menjadi visi yang kedua. Sangat saya kira ya sangat relevan sekali gitu untuk 2021 ini. Nah, untuk selanjutnya ada misi yang ketiga nih Doni. Oh, apa itu Bang? Nah, misi yang ketiga itu menjalin kerjasama kekeluargaan dengan seluruh sivitas akademik di lingkungan FAI. Jadi karena kita di FAI ini memegang erat sekali sistem kekeluargaan ya, maka dari itu ya kita masukkan gitu dalam dalam misi ya di poin ketiga, yaitu menjalin kerjasama kekeluargaan. Jadi kerjasama itu bukan hanya saling menguntungkan, bukan hanya saling timbal balik gitu ya ketika BMFAI mempunyai kerjasama dengan stakeholder, tetapi ada nilai plusnya, yaitu nilai kekeluargaan yang kita bangun dengan seluruh sivitas akademik di lingkungan FAI maupun di Universitas Siliwangi. Dan untuk yang keempat, misi ya, dan yang keempat itu adalah menjadikan BMFAI wadah dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa FAI. Nah, saya kira gini Don ya, karena Unsil ini udah negeri ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, banyaknya mahasiswa yang mempunyai bakat-bakat gitu ya. Maka saya melihat itu, karena kebetulan saya waktu mencalonkan itu sekitar tingkat 3 ya. Di tingkat 3 itu saya melihat angkatan 2018, 2019 dan 2020 mempunyai talenta ataupun bakat yang memang harus dikembangkan. Maka dari itu ini menjadi kedepannya menjadi turunan terhadap suatu proker. Jadi pengembangan minat dan bakat ini saya turunkan menjadi proker ataupun menjadi BSO ataupun menjadi komunitas-komunitas di BMFAI 2021. Dan yang terakhir, misi dari BMFAI yang kelima yaitu menjadikan BMFAI sebagai pelopor utama dalam perjuangan kepentingan mahasiswa FAI. Nah, dalam misi yang kelima ini saya lebih
jelaskan kepada kepentingan mahasiswa FAI. Terlebih ini ya, banyak sekali ya saya kira problematika yang ada di mahasiswa FAI. Maka dari itu BEM FAI bertekad apapun masalah yang terjadi terhadap mahasiswa FAI, maka BEM FAI mempunyai kepentingan di sana untuk menyelesaikan setiap perjuangan yang telah yang didawamkan ya oleh mahasiswa FAI, dan BEM FAI sebagai pelopor utamanya dalam kepentingan mahasiswa FAI. Nah itu dan untuk visi dan misi dari BEM FAI 2021. Oh, luar biasa sekali ya visi dan misinya. Selain jadi lokomotif utama dalam perjuangan nilai-nilai Islam, juga menjunjung tinggi nilai Al-Quran dan Sunnah, dan ingin meraih semua potensi-potensi yang ada di FAI ini. Terus tadi ada nih Kang di misi ya, menarik buat kita bahas. Ya, gimana nih Don? Menjadikan BEM FAI wadah dalam pengembangan minat dan bakat. Apakah ada tempat itu di BEM FAI untuk mengembangkan minat dan bakat kayak yang tadi disebutkan kan ada BSO dan sebagainya. Betul sekali. Itu kayak gimana? Ini menarik Don. Ya, untuk yang pertama mungkin dari ini misi yang nomor 4 ya Don ya. Ya. Menjadikan BEM FAI wadah dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa FAI. Dan salah satunya itu ada di proker. Jadi kita ada proker tahunan yang bernama IFF. Islamic Faculty Festival. Nah, di sana kita menyediakan banyak lomba. Kita di sana berkompetisi dengan sportif dan tentunya dengan nilai kekeluargaan yang tinggi, sekaligus tadi menampung minat dan bakat mahasiswa. Jadi mulai dari sport, terus dari art atau seni, terus dari lomba-lomba yang islami seperti MTQ, musabaqah tilawatil Quran dan sebagainya. Dan ini dalam bidang seni tentu kita mempunyai ini ya, ada Islamic Voice, ada fotografer, ada yang lain-lainnya gitu ya. Jadi ini salah satu itikat baik kita gitu ya. Kita ingin sekali mahasiswa FAI yang mempunyai bakat ini mempunyai wadahnya gitu. Maka dari itu ya kita buat juga wadah-wadah seperti ada kelas futsal, ada kelas seni, ada kelas bahasa Inggris, ataupun di bidang yang lainnya ya, di bidang kemanusiaan ataupun di bidang keagamaan kita sudah buat gitu ya. Terkhusus lagi di bidang lingkungan hidup kita ada yang namanya peaceful nature, ada di Instagramnya ya, silahkan bisa dicek gitu sama Doni, karena Doni juga kebetulan nih yang mengkoordinir di setiap media. Ada juga FAI Care dalam bidang kemanusiaan ya, tadi saya jelaskan kemanusiaan dan keagamaan kita punya, yaitu FAI Care di mana kita bergerak di bidang amal masyarakat, di bidang kemanusiaan, di bidang ataupun tanggap bencana, ketika ada bencana, ketika sebelum bencana ataupun sesudah bencana, itu sudah biasanya ada tim di FAI Care yang siap mewadahi gitu ya mahasiswa FAI dalam tadi pengembangan minat dan bakat. Dan masih banyak lagi mungkin kedepannya bisa dikembangkan gitu ya oleh mahasiswa FAI itu sendiri, baik dari BEM FAI mungkin bisa menstimulus itu semua, dan sudah menjadi tugasnya BEM FAI itu untuk menjadikan pengembangan ya wadah minat bakat ini terus bergerak gitu, sampai akhirnya kebermanfaatan bisa dirasakan baik dari mahasiswa FAI itu sendiri ataupun kepada masyarakat yang khususnya lagi di Kota Tasikmalaya. Nah itu dan mungkin untuk misi keempat. Luar biasa sekali ya, berarti di BEM FAI menyediakan ada tempat untuk mengembangkan minat dan bakat, juga ada tempat untuk memupuk rasa kebersamaan kita sebagai umat Islam dengan cara saling membantu sesama, sedekah dan juga hal yang lainnya. Itu luar biasa sekali. Mungkin kita
tadi ada yang ingin saya tanyakan gitu perihal yang tiga strategi ya, kayak Tiga gimana nih strategi. tiga strategi itu? Nah, ini menarik juga, Don. Ini saya kalau berbicara tentang strategi, jadi saya teringat kembali gitu ya kepada masa-masa kampanye ataupun pemilu raya yang dilaksanakan oleh Fakultas Agama Islam gitu ya. Ya, Nah, ini menarik. Saya menerapkan ada 3 strategi dan ada 3 pilar ataupun 3 landasan dalam menjalankan roda pemerintahan di BEM FAI ini. Jadi izinkan saya dulu Don ya untuk menjelaskan 3 landasan tadi. silahkan. Siap. Saya juga yakin gitu pendengar ingin mendengarkan tiga Nah, landasan itu. Dalam menjalankan roda pemerintahan di BEM FAI 2021 ini tadi saya menerapkan 3 landasan dan 3 strategi. Yang ingin saya jelaskan yang pertama yaitu 3 landasan terlebih dahulu mungkin ya. Nah, siap. Untuk yang pertama, landasan yang pertama ataupun pilar yang pertama, saya menerapkan sistem demokrasi meritokrasi. Jadi yang pertama saya terapkan adalah sistem dari suatu ini ya, demokrasi yang disebut dengan meritokrasi. Dan secara bahasa gitu ya, meritokrasi ini adalah prestasi ataupun karya. Dan secara istilah meritokrasi adalah suatu sistem demokrasi ataupun suatu sistem politik yang bergerak menjunjung tinggi nilai-nilai prestasi karya tanpa melihat latar belakang apapun. Nah, ini menarik ya secara bahasa dan secara istilah. Jadi sistem meritokrasi pada sejatinya ya, mengapa saya terapkan, saya ini tertarik pada Presiden Singapura gitu, yang dimana Presiden Singapura ini yang pertama ya, khususnya Presiden Singapura yang pertama Lee Kuan Yew. Jadi beliau ini juga sama nih, sahabatnya Presiden pertama kita, yaitu Bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno. Jadi Bapak Insinyur Soekarno ini ya bersahabatan juga dengan Lee Kuan Yew. Karena dengan motivasi itu ya saya tertarik sekali gitu ya dengan Presiden Lee Kuan Yew yang bersahabat dengan presiden kita yaitu Soekarno. Beliau ini waktu sebelum Singapura merdeka gitu ya. Jadi sebelum Singapura maju seperti saat ini yang kita kenal, yang dimana satu negara kecil di Asia Tenggara yang bernama Singapura ini sangat maju melampaui negara-negara Asia Tenggara yang lain gitu. Dan ternyata kuncinya ada di meritokrasi gitu. Jadi beliau ini bisa memajukan Singapura dengan sistem meritokrasi, yang dimana Presiden Singapura ini Lee Kuan Yew, dia mengangkat menteri-menterinya itu bukan berlandaskan darah, suku, ras ataupun agama, tapi yang diangkat oleh Presiden Lee Kuan Yew adalah menteri-menteri yang memang mempunyai karya, mempunyai ide, mempunyai prestasi. Jadi dia nggak lihat lagi mau anak raja, mau anak bangsawan ataupun anak pemuka agama, tidak dilihat lagi gitu ya latar belakang itu, tapi yang dilihat profesionalitas terhadap menteri-menteri. Maka dari itu BEM FAI 2021 yang dimana kita secara lokasi adalah di Kota Tasikmalaya, yang dimana menurut BPS Kota Tasikmalaya adalah kota termiskin di Jawa Barat, termiskin nomor 1 gitu. Aduh. Mirip sekali gini Don ya. Iya, jadi saya agak miris gitu melihat Kota Tasikmalaya. Tapi saya mempunyai visi dan misi tadi sama kayak Presiden Lee Kuan Yew. Awalnya Singapura pun negara miskin di Asia Tenggara, negara kecil, miskin, kumuh. Dengan sistem yang diterapkan oleh Presiden Lee Kuan Yew, setelah 70 tahun kemudian Singapura disulap menjadi negara maju yang kita kenal sampai sekarang gitu. Maka dari itu saya ingin dengan hadirnya BEM FAI yang membawa sistem meritokrasi ini bisa melepaskan Kota Tasikmalaya menjadi kota yang kaya raya, makmur,
berbagai macam prestasi diraih gitu. Saya ingin sekali itu terjadi gitu, dan itu dimulai dari BEM FAI. Amin. Nah, ini salah satu yang menjadi ini nih Don, inspirasi untuk membawa BEM FAI dan lebih luasnya tadi ya di Kota Tasikmalaya lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya ada sistem egaliter. Jadi landasan yang kedua yang di BEM FAI yang saya terapkan yaitu sistem egaliter. Yang dimana secara bahasa sistem egaliter ini yang berarti adalah kesamaan gitu ya, atau kesetaraan. Nah, secara istilah, jadi egaliter ini adalah sistem paham sosialis yang dimana setiap kebijakan itu harus sama rata, sama rasa, dan berasaskan kesetaraan. Nah, ini menarik sekali gitu ya, yang tadi ini sangat bertentangan gitu ya Dan ya. Kalau kita lihat meritokrasi dan egaliter adalah suatu sistem yang nyaris tidak bisa disatukan, karena ini berasalkan pada sumbernya meritokrasi dari sistem barat dan egaliter dari sistem timur ataupun sistem sosialis, atau yang lebih radikalnya adalah sistem komunis. Jadi ini menarik sekali, saya terapkan itu semua di BEM FAI karena saya yakin itu di setiap sistem yang diterapkan oleh negara superpower ya, baik di barat dan timur, itu pasti mempunyai nilai-nilai kebaikan. Dan sistem egaliter pun yang saya terapkan di BEM FAI tentu sistem yang baiknya, yaitu tadi kesetaraan gitu ya, berasaskan kesetaraan. Maka dari itu saya definisikan egaliter untuk BEM FAI itu sendiri, yaitu saya tidak lagi melihat angkatan, tidak lagi melihat jurusan, tidak lagi melihat latar belakang ketika sudah masuk BEM FAI. Tapi yang saya lihat adalah kesetaraan itu tadi. Ide yang hebat tadi ya dari sistem meritokrasi, memang kalian hebat, oke, punya ide, punya karya, tapi tetap kita di sini adalah kebersamaan gitu ya. Kesetaraan tadi harus disampaikan secara santun gitu ya. Maka dari itu ya sistem egaliter yang saya pakai tadi, dengan kesetaraan, sehebat apapun kita tetap sama-sama di sini adalah mahasiswa yang khususnya di BEM FAI. Maka dari itu sistem egaliter ini sekaligus menghilangkan struktur organisasi yang sudah kita buat bersama ya. Kalau di organisasi itu kan gini ya Don ya, biasa ada ketua, ada anggota, ada ketua-ketua bidang. Nah, kalau di BEM FAI ketika kita membuat program kerja ataupun membuat acara, maka struktur ini ya memang kita bagikan, job desk sudah jelas gitu kita laksanakan. Tapi ketika berpendapat, maka di sana kita adalah sama rata, sama rasa, sama kedudukan, baik itu ketua, anggota biasa ataupun ketua bidang. Ketika duduk bersama, maka di sana tidak ada perbedaan jabatan. Jadi siapapun yang berbicara, misalkan anggota berbicara terhadap ketua umum, ketua BEM ataupun ketua bidang, maka di sana tidak lagi dilihat dia sebagai anggota, tapi dilihat sebagai mahasiswa yang sama dengan kedudukannya. Bukan lagi melihat sistem kasta, oh karena saya mah anggota, jadi kalau ngomong sesuai aja dengan kapasitas anggota. Saya tidak ingin gitu ya, ada anggapan seperti itu. Maka saya hilangkan struktur ketika ada acara seperti itu. Jadi kita semua kedudukannya adalah sama, baik itu anggota, ketua maupun ketua bidang. Nah, ini sistem egaliter yang saya definisikan di BEM FAI 2021. Dan yang terakhir, landasan yang terakhir yaitu yang ketiga, sistem kekeluargaan. Jadi sehebat apapun kita mempunyai karya, sehebat apapun kita berpendapat, dan tadi ya kita sudah sama-sama kesetaraan tadi sudah kita capai, maka kita jangan sampai lupa bahwa di sini kita adalah keluarga. Jadi yang namanya keluarga itu ya saling mengingatkan, saling membantu, saling menasehati. Bukan karena mereka ataupun si A ini punya jabatan ataupun diamanahi sebagai ketua dan sebagainya,
Tapi tetap gitu ya, di sini kita keluarga. Terlebih lagi di mahasiswa FHI khususnya ya, baik antara BEM, BLM ataupun himpunan ataupun mahasiswa biasa, kita di sini adalah kekeluargaan gitu ya. Kita di sini adalah keluarga besar Fakultas Agama Islam. Tidak pantas kita saling berjauhan, tapi justru rasa kekeluargaan itu harus kita timbulkan di dalam lingkungan Fakultas Agama Islam. Maka dari itu ya tadi 3 landasan inilah yang saya coba terapkan dalam satu kabinet ini, satu periode kabinet Ar-Ruhul Jadid yang alhamdulillah ya Don ya sekarang sudah berjalan hampir setengah periode. Alhamdulillah. Gitu ya. Dan itu sudah hampir semuanya terlaksana dan memenuhi target kita, target bersama di BMFAI. Nah itu mungkin untuk 3 pilar ataupun 3 landasan. Nah menurut Doni gimana nih? Wah, 3 pilar tadi ya, saya dengar itu sangat luar biasa ya, meskipun sebelum pas saya pertama kali dengar gitu, kayak wah ada yang bertentangan, nggak mungkin bisa dipersatukan, tapi saya juga sempat ada bacaan gitu. Ketika 2 kutub bisa dipersatukan, akan mencapai sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa gitu. Saya pernah membacanya, ada di suatu bacaan, namun saya lupa judulnya apa, tapi itu emang ada. Jadi tadi kan saya dengar itu ada yang diambil dari sistem barat, ada yang diambil dari sistem timur. Ketika dipersatukan, insya Allah gitu kan, BMFI insya Allah akan bisa menjadi sangat hebat, baik di lingkungan Universitas Siliwangi maupun di luar Universitas Siliwangi. Dan juga nih Kang, dalam BMFI kan itu merupakan sebuah organisasi ya, tidak mungkin mencapai tujuan itu cuma Kang sendiri gitu kan, nggak mungkin gitu. Iya, Pastinya juga kan ada tim suksesnya gitu. Iya. Nah, ada berapa orang sih gitu anggota di BMFI ini buat sekarang? Iya, betul sekali. Izin menjawab yang tadi. Ini menarik sekali dan memang kalau kita lihat ya ada 2 sistem tadi ya yang sangat bertentangan sekali gitu ya, antara meritokrasi dengan egaliter, sistem barat dan sistem timur. Dan pada intinya ya dari 3 sistem ya, meritokrasi, egaliter dan kekeluargaan, ini adalah sistem Islam dan sebenarnya. Jadi sistem Islam yang dikotak-kotakan oleh orang barat dan orang timur. Jadi Islam ini sebenarnya adalah rahmatan lil alamin. Kalau saya analisis gitu ya, ketika barat menerapkan sistem meritokrasi, itu mereka terlalu bebas gitu ya, tidak ada aturan. Jadi swasta benar-benar berkuasa. Tapi di egaliter pemerintah sangat berkuasa gitu ya. Contoh di negara-negara komunis itu mereka sangat berkuasa. Tapi di Islam kita tidak mengenal itu, tapi kita mengenal pemerintah yang mendengarkan rakyat. Nah ini kan contoh dari sistem Islam yang luar biasa gitu ya, yang menurut saya tadi dikotak-kotakan gitu oleh sistem barat dan sistem timur. Maka dari itu ya saya rumuskan 3 sistem ini di BMFAI yang kebetulan yang tadi visi dan misi saya sudah jelas, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah itu mungkin agak ngeri juga sebenarnya dalam aplikasinya, memang ya agak sulit gitu ya. Mungkin kalau diucapkan wah seolah-olah memang meyakinkan gitu ya, tapi ya tadi di sini saya tidak bisa sendiri Don. Di sini saya kebetulan banyak sekali mahasiswa FHI yang tergerak hatinya gitu ya, dan tergerak juga pikirannya untuk bergabung di BEM FHI 2021. Dan untuk anggota sendiri itu sekitar 30 orang lebih, dan untuk eksekutif muda sekitar 15 orang lebih. Nah ini yang menjadikan tim saya gitu ya dalam menyelesaikan tugas satu periode, yang dimana itu sudah tertuang di visi dan misi di BMFAI. Jadi total itu sekitar ada 52 orang di BMFAI. Banyak juga ya Bang? Nah itu, ini saya kira kabinet yang sangat gemuk gitu dong.
sangat besar karena kebetulannya di FAI ini kan kita hanya satu jurusan ya, ekonomi Iya. syariah, dan itu di fakultas sebelah ini Don ya, saya izin bercerita ya, mereka udah banyak jurusan ya, lebih dari 5 jurusan. Mereka anggota BEM-nya itu beserta stafnya itu ada 80 orang. Nah ini nggak kebayang kalau BEM FAI kedepannya di Fakultas Agama Islam ada jurusan-jurusan baru nih. Ini kan menarik gitu ya. Saya kira akan ada banyak lagi gitu ya sumber daya sumber daya mahasiswa yang memang kompeten dalam bidang. Nah itu mungkin Doni untuk sumber daya manusia di FAI ya, luar biasa sekali ya. Luar biasa banyak sekali, ada sekitar 52-an gitu. Terus tadi ada juga yang menarik nih. Ada anggota, nah ada eksekutif muda. Nah, eksekutif muda itu gimana sih itu? Nah ini betul sekali saya sampaikan ya, anggota BEM FAI itu sekitar 30 orang dan eksekutif muda itu sekitar 15 orang. Perbedaannya menarik gitu ya, walaupun tadi saya sudah jelaskan gitu, bahwa di BEM FAI ini ada namanya sistem egaliter. Jadi ada anggota eksekutif muda, ini hanya penamaan dalam struktural. Tapi pada aplikasinya, pada actionnya, kita baik anggota dan eksekutif muda ini sama-sama mempunyai hak suara ataupun hak berbicara ataupun hak dan kewajiban yang memang sama rata. Ini yang harus garis bawahi terlebih dahulu. Terkait dengan job desk-nya, kalau mungkin ya di organisasi lain itu Don, ada namanya staff BEM. Nah kalau kita namakan eksekutif muda, karena kebetulan di BEM ini kan kita badan eksekutif mahasiswa, yang dimana kita adalah eksekutor di dalam fakultas ya. Kalau yang namanya BEM fakultas ya eksekutor di dalam fakultas. Nah maka dari itu ya kita namakan eksekutif muda. Jadi orang yang eksekutor yang masih muda, yang biasanya kita rekrut di tingkat awal sampai ke tingkat 2. Nah ini menarik sekali gitu ya, orang mahasiswa yang masih muda, yang masih fresh, yang sudah menyelesaikan beberapa bimbingan gitu ya, ataupun day yang ada di ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh HIMA, dan ini yang kita ambil gitu. Selain itu, ya tadi kita nggak punya lagi kasta. Kalau sudah di BEM, berbicara di BEM, ketika pelaksanaannya tidak ada lagi kasta. Jadi tidak ada lagi struktural. Akan tetapi yang ada hanyalah ide dan leading sektor gitu. Jadi orang yang mempunyai ide, mempunyai karya, mereka lah yang menjadi leading sektor, mereka lah yang dihargai, mereka lah yang paling atas gitu ya ratingnya, dibandingkan orang ataupun orang yang mempunyai jabatan tetapi tidak punya ide. Contoh misalkan ketua bidang menerima masukan dari anggota, maka anggota inilah yang menjadi leading sektornya gitu ya. Ini ataupun eksekutif muda yang mempunyai ide disampaikan ke teman-teman yang lain, maka eksekutif muda ini yang menjadi leading sektor ataupun penggerak dari suatu kegiatan. Maka dari itu ya tadi ini menarik sekali dibahas ya, karena eksekutif muda dan anggota ini selalu menjadi perbincangan gitu, di Badan Legislatif Mahasiswa. Mohon maaf gitu ya, agak sedikit sensitif gitu ya kalau bahas seperti ini. Tapi pada intinya ya tadi saya jelaskan bahwa di BEM FAI merdeka sekali gitu ya. Ada yang namanya sistem 3 sistem ataupun 3 landasan yang memang menaungi setiap anggota maupun eksekutif muda yang berkarya di BEM FAI. Bahkan ada tagline-nya doang. Jadi ada tagline-nya nih. Kalau dulu saya kampanye, saya punya tagline FAI Jaya dengan Karya. Nah ini salah satu turunan dari sistem meritokrasi. Oh bisa dicoba kali mungkin tagline-nya gitu. Biar tadi FAI Jaya dengan Karya. Jadi kalau misalkan FAI ini mau benar-benar berjaya, ya tadi harus dengan karyanya tadi. Karya dengan kebermanfaatan yang ada. Kalau misalkan kita di FAI bisa menyalurkan karya-karya terbaik kita, dan alhamdulillah ya, ini salah satu info juga menarik ya dan kita bahas kebetulan di event Putra Putri Siliwangi
di BEM Universitas. Kebetulan FAI ya, mahasiswa FAI terpilih sebagai Putri Siliwangi. Nah ini menarik sekali, salah satu karya yang menurut saya fenomenal gitu ya, dan spesial juga gitu ya bagi yang pemenangnya itu kebetulan ketua dari Mabim Fakultas Agama Islam yang kita sebut TOMS ya. Mabim kita kan TOMS namanya. Nah ini ketua Mabimnya gitu, ketua TOMS, ketua pelaksana TOMS ini yang menjadi Putri Siliwangi, dan itu salah satu karya yang menakjubkan lah untuk Fakultas Agama Islam yang insya Allah ke depan kita akan melahirkan karya-karya yang lebih banyak lagi. Amin. Luar biasa sekali ya, berarti di BMFA itu ya tidak hanya menaungi dari angkatan yang sudah menjalani seluruh masa bimbingan, juga yang baru menyelesaikan bimbingan himpunan juga sudah bisa memasuki BEM gitu. Sangat menampung sekali bakat-bakat mahasiswa FAI yang ada gitu. Sangat luar biasa. Terus ada juga yang membuat penasaran gitu. Kan di BEM FAI tentunya ada divisi-divisi atau bidang ya. Nah, ada berapa bidang sih itu di BEM FAI gitu? Iya, mantap nih untuk bidang-bidang ya. Ada banyak bidang Don yang di BEM FAI ya, kurang lebih ada 8 bidang. Yang pertama itu bidang organisasi, atau biasanya kita sebut BidOr gitu ya. Nah bidang organisasi itu tupoksinya ya, biasanya itu mereka mengarahkan struktur, fungsi dan stabilitas organisasi. Jadi lebih ke arah internalisasi. Jadi setiap ada problematika di internalisasi di internal di BEM FAI, maka BidOr sudah menjadi komandonya. Jadi mulai dari bidang organisasi diarahkan pada tercapainya struktur, fungsi dan stabilitas organisasi serta mekanisme kepemimpinan yang baik dan mendukung gerakan BEM FAI Unsil dalam mencapai tujuannya dengan cara menyatukan semua pemikiran dan tujuan pada setiap anggota dalam satu wadah organisasi, yaitu BEM FAI. Jadi ini inti dari bidang organisasi tadi adalah untuk menyatukan dan sebagai wadah untuk anggota bisa menyampaikan aspirasinya. Dan selanjutnya ada bidang kaderisasi. Nah ini bidang kaderisasi adalah bidang sebagai wadah ya yang memegang peranan penting ya dalam pembentukan karakter mahasiswa. Jadi karakter mahasiswa ini benar-benar bisa dibentuk kalau kaderisasinya sempurna gitu. Dan kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, mungkin ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Maka dari itu bidang kaderisasi ini kita tugaskan dengan satu proker, yaitu Training Organizer Managerial Skills. Nah ini atau kita singkat dengan TOMS. Luar biasa ini TOMS ini sudah berjalan beberapa periode, dan yang kedepannya akan melahirkan ataupun mempersiapkan calon-calon mahasiswa FAI yang akan melanjutkan perjuangan tongkat estafeta BEM FAI ke depannya. Dan untuk selanjutnya ada bidang sosial politik. Nah, bidang sosial politik ini biasa yang mengomandoi kajian ataupun kita aksi ataupun kita berdemo dan sebagainya. Nah, maka bidang sosial politik ini adalah bidang yang terdepan dalam mengawal itu semua. Mengawal kajian isu, mengawal rekayasa sosial, mengawal kebijakan politik dan sebagainya. Nah, ini tugas dari bidang sosial politik. Tahu dalam ininya ya, definisinya adalah bidang sosial politik adalah bidang yang strategis untuk menjalankan peran dan fungsi eksternal BEM FAI. Jadi lebih ke arah eksternal gitu ya. Tadi yang saya jelaskan bahwa biasanya bidang sosial politik ini bidang yang paling depan mengawal kajian, mengawal membuat kajian isu, mengawal isu, membuat isu, dan tadi mengontrol setiap kebijakan yang ada di pemerintahan. Terus selanjutnya bidang seni, budaya dan olahraga, atau kita biasa singkat dengan SBO. Nah, bidang ini adalah bidang yang menjadi fasilitas
ataupun wadah bagi mahasiswa FHI untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat, baik dari akademik maupun non-akademik, sehingga dapat membentuk mahasiswa FHI yang berkarya dan bertalenta. Ini menarik sekali bidang seni olahraga. Salah satunya tadi saya jelaskan, dan tadi Doni sempat menyinggung juga di misi ya, tentang minat dan bakat. Maka bidang SBO ini yang paling terdepan untuk menampung minat dan bakat dari mahasiswa FHI. Selanjutnya ada bidang ekotif nih, Don. Nah, ini bidang yang sangat menarik juga ya, ekonomi kreatif, atau tadi saya singkat ekotif. Nah, bidang ekotif BEM FHI merupakan sebuah bidang yang memiliki fungsi sebagai penopang finansial. Ini menarik sekali tentang finansial, mungkin karena kebetulan kita sama-sama ekonomi syariah ya, jurusannya. Saya kira ini sangat penting sekali dan harus bisa disalurkan gitu ya terhadap mahasiswa FHI. Maka ada namanya di BEM FHI itu bidang ekonomi kreatif. Yang dimana tadi sebagai penopang finansial BEM FHI melalui program kerja yang berprofit. Selain itu, bidang ini bergerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur mahasiswa FHI melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Jadi misalkan ada teman-teman dari mahasiswa FHI yang ingin berbisnis, yang ingin menyampaikan proposal bisnisnya atau rancangan-rancangan bisnis, bisa nih berdiskusi dengan bidang ekonomi kreatif. Kebetulan kita bekerja sama juga dengan BUMN, dengan rumah BRI dan sebagainya. Ini menarik sekali. Alhamdulillah itu sedang on progress nih, Doni. Jadi kalau Doni misalkan punya proposal bisnis, bisa mungkin berdiskusi juga dengan bidang ekonomi kreatif. Siap. Untuk selanjutnya nih, bidang Doni nih, mantap, bidang komunikasi dan informasi, atau kita singkat dengan bidang Kominfo, yang merupakan bidang yang bertanggung jawab dalam kegiatan menyebarkan informasi, merajut tali silaturahmi, serta dapat meningkatkan eksistensi BEM FHI di lingkungan internal maupun eksternal FHI. Jadi kalau ibarat satu tubuh, maka Kominfo adalah wajahnya mungkin. Jadi wajah yang terlihat di internal dan eksternal. Jadi sangat penting sekali ya menurut saya ini bidang Kominfo, bukan hanya sekedar di bidang media ya, Instagram dan sebagainya, tapi Kominfo ini punya tugas yaitu merajut tali silaturahmi. Jadi tali silaturahmi yang ada di eksternal FHI ataupun di fakultas lain harus bisa dirajut oleh Kominfo, karena Kominfo ini tadi ya, kalau diibaratkan satu tubuh adalah wajah dari BEM FHI itu sendiri. Karena yang terlihat di media, yang terlihat di tempat-tempat lain adalah tadi mahasiswa ataupun masyarakat ataupun lembaga lebih sering melihat tampak luarnya saja. Maka dari itu sangat penting sekali tugas Kominfo dalam membranding BEM FHI. Untuk selanjutnya yaitu bidang hikmah. Jadi bidang hikmah ini adalah bidang kerohanian di BEM FHI. Walaupun di tadi fakultasnya mah udah agama Islam gitu kan. Nah, ini kita khususkan di bidang hikmah gitu ya. Jadi kita buat bidang hikmah ini yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pendidikan keagamaan secara mendalam, seperti mengenai filsafat Islam dan sosial, bahkan ke ranah yang lainnya gitu ya, ke ranah kemanusiaan. Dan di bidang hikmah sendiri sudah menciptakan FI Care, yang dimana menampung minat dan bakat mahasiswa di kemanusiaan ataupun kepedulian sosial. Terus selanjutnya yang terakhir bidang lingkungan hidup. Ini menarik sekali ya, bidang lingkungan hidup pada era ini. Kita sama-sama melihat gitu ya, di era pandemi dan sebagainya, ini sangat berkaitan sekali dengan lingkungan hidup kita gitu. Maka sudah saatnya lah lingkungan hidup bukan hanya sekedar hidup gitu ya. Kita ini hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi harus bisa menjaga lingkungan. Dan itu bidang lingkungan hidup sangat-sangat proporsional sekali gitu dalam melaksanakan tugasnya saat ini. Ataupun secara definisi ya, bidang lingkungan hidup itu memiliki fungsi untuk mewadahi mahasiswa
FAI Unsil untuk berperan menjaga lingkungan demi kenyamanan di lingkungan FAI. Terciptanya lingkungan bersih, rapi, dan asri bagi mahasiswa FAI melalui advokasi maupun usaha mandiri. Nah, ini menarik sekali. Bidang lingkungan hidup ini sudah banyak bekerja sama dengan dinas. Ada lagi program World Up Clean Day yang dimana itu turunan dari program PBB yang kita kenal dengan SDGs dan sebagainya. Dan ini sudah berkembang luas sekali gitu ya, bidang lingkungan hidup. Nah, itu mungkin Don untuk pengenalan bidang-bidang secara singkat. Mungkin karena kita ya waktunya terbatas, jadi mungkin ini Don, ada sesi khusus lah. Kalau misalkan di podcast selanjutnya bisa nih membahas tentang lingkungan hidup ataupun yang lainnya gitu. Karena ini panjang sekali kalau misalkan saya jelaskan satu persatu. Siap, tentu saja Kang, buat kedepannya di podcast kedepannya gitu bakal ada podcast lanjutan gitu ya mengenai yang kita bahas sekarang ini gitu. Bisa saja itu podcast per bidang. Jadi tiap bidang kita adakan podcast gitu perihal bidangnya, ataupun sebuah ketika ada bahasan kita adakan podcast juga. Ayo kita rame-rame. Jadi ini saya apresiasi ya ke Doni juga nih, luar biasa ini kita bisa buat podcast ya di FAI, dan saya kira ini yang pertama ya Doni ya. Yes. Nah, ini kita mengawali podcast ini dengan visi misi dan grand design. Ini luar biasa sih Doni, sudah berani mengambil peran lebih gitu ya di FAI yang saya kira pendengar pun butuh juga nih Don informasi-informasi yang memang berkaitan dengan BMFAI. Insya Allah semua informasi yang kita bawakan ini ya bermanfaat, baik kepada mahasiswa FAI maupun di luar FAI ya. Mungkin dari Akang sendiri ada pesan untuk para pendengar gitu, terutama untuk para mahasiswa baru FAI yang baru masuk ke Universitas Siliwangi jurusan Ekonomi Syariah khususnya, apa gitu yang harus dinikmati ketika masa perkuliahan kali ini? Mungkin ada pesan-pesannya? Iya, oke. Nih, untuk terakhir ya mungkin pada seluruh rekan-rekan para pendengar, baik mahasiswa ataupun yang lainnya, saya punya tagline gitu ya dalam kehidupan. Tagline saya itu yang pertama, perubahan besar itu selalu dimulai dari titik yang kecil. Jadi sebelum memulai hal besar, maka perubahan besar itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan apa hal-hal kecil itu? Yaitu perubahan besar selalu dimulai dari titik yang kecil. Dan titik kecil itu adalah diri kita sendiri. Jadi setiap perubahan yang berskala besar pasti selalu tadi dimulai dari titik yang kecil. Dan titik kecil itu adalah diri kita sendiri dulu. Nah, itu mungkin pesan yang ingin saya sampaikan. Terlebih tafsirannya berbeda, silahkan. Daripada intinya tadi yang namanya mahasiswa, kalau ingin membuat suatu karya yang besar, maka coba buat dulu di diri kita sendiri. Mulai dari disiplin waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas, disiplin dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terlebih lagi disiplin dalam beribadah. Dengan perubahan kecil yang kita buat, insya Allah akan membuat skala yang akan lebih besar lagi ke depan. Nah, itu mungkin untuk pesan yang pertama Don. Wah, luar biasa. Untuk podcast kali ini. Luar biasa, pesan yang sangat mempunyai makna yang dalam buat kita semua. Semoga ya setiap tafsiran yang yang kita tafsirkan bisa bermanfaat apabila kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Amin. Terus ini kita sudah membuka pertanyaan di Instagram BMFAI ya. Oke. Jadi ada
pertanyaan nih dari mahasiswa FAI kepada kita Oke. BM. Pertanyaan yang pertama, halo Kak, mau tanya nih, di masa pandemi gini bagaimana cara BM FAI mengoptimalkan proker-prokernya? Makasih Kak. Nah, kayak Oke. gimana sih? Iya, ini saya kira pertanyaan yang luar biasa dong kalau berbicara ya dikaitkan dengan pandemi gitu ya. Terlebih lagi tentang proker. Di BEM FAI saya berkaca pada periode tahun kemarin ya, bahwa kita ini di BEM FAI ini sebisa mungkin mengoptimalisasikan tujuan dari proker. Maka dengan adanya pandemi ini, periode kemarin memaksimalkan esensi dari setiap proker, yaitu dengan mengadakannya musyawarah lah. Bagaimana caranya pandemi tidak menghalangi proker gitu ya. Maka solusinya adalah ya kita sama-sama untuk menaati protokol kesehatan. Nah, dengan menaati protokol kesehatan ini kita tetap bisa mendapatkan esensi dari tujuan program kerja kita. Nah, terkait kendala tentu pasti banyak kendala gitu ya. Tetapi lagi-lagi di BMFAI kita bisa menghadirkan solusi. Contoh, misalkan ada acara yang kita bisa buat full offline, ya kita pasti laksanakan full offline ataupun luring ya. Tapi ada program yang kita buat dengan hybrid. Maka ketika memang benar-benar tidak bisa offline secara sepenuhnya, maka kita buat solusi yaitu hybrid. Jadi ada yang di TKP atau di tempat lokasi acara, ataupun ada juga yang di media sosial. Jadi ada dua lokasi gitu ya, di hybridkan gitu. Dan yang terakhir kita full acara daring gitu ya, ataupun acara online. Ya itu biasanya kita buat seperti kajian dan sebagainya. Biasanya kita itu full acaranya online, memanfaatkan teknologi yang ada. Maka dari 3 solusi ini harus benar-benar dimusyawarahkan gitu ya. Ketika memang mampu offline ya kita laksanakan secara luring gitu ya, secara langsung luar jaringan. Tapi ketika kita memang tadi ada 1-2 hal yang kita pertimbangkan, kita biasanya hybrid. Ada yang offline, ada yang online. Dan yang terakhir ya tadi 3 solusi itulah yang kita selalu terapkan di dalam setiap program acara. Dan mempertimbangkan setiap resiko yang ada juga gitu ya. Resikonya kira-kira berapa persen nih ketika offline, resikonya berapa persen nih ketika hybrid. Dan itu harus berorientasi pada esensi dan goals ataupun tujuan di program kerja di BMFA. Ini menarik ya, mungkin lebih actionnya gitu ya. Pada teknisnya mungkin agak gini ya, kita kadang membuat banyak plan gitu ya. Jadi ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Ini termasuk salah satu strategi kita menghadapi situasi pandemi yang dimana kita sama-sama harus menjalankan program kerja. Dan bagi saya program kerja ini adalah program yang memang dibutuhkan gitu ya, bukan program kerja hanya untuk menyelesaikan kewajiban. Karena bagi saya ya proker itu adalah tadi program yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa FAI, internal BEM FAI, Ormawa FAI ataupun eksternal FAI. Nah, ini program kerja inilah yang harus diprioritaskan. Jadi sehingga proker-proker yang tercipta di era pandemi ini memang sangat-sangat dibutuhkan sekali gitu oleh stakeholder yang ada. Itu mungkin Doni untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Luar biasa. Jawaban yang sangat luar biasa pada penanya yang pertama. Terus ini ada satu lagi nih pertanyaan ini pertanyaan ini terkhusus buat Kang Hafiz ini mah. Terkhusus. Kenapa Kang suka mengomen di postingan fakultas lain katanya? Oh, ini bukan ya bersifat pribadi tapi ya singkat saja lah. Iya, karena gini ya, yang namanya komen gitu ya di media sosial ini saya gunakan untuk sebenarnya adalah silaturahmi dulu. Jadi
silaturahmi media sosial, yaitu yang paling saya lihat gitu adalah komentar gitu ya. Jadi semakin kita banyak komentar dengan teman-teman kita di media sosial, yaitu semakin terbangun juga emosionalnya. Jadi mungkin bisa jadi sebagai cara yang lain untuk menghubungkan antara BEM Fakultas Agama Islam dengan BEM Fakultas lain, seperti itu ya? Nah itu karena sekarang eranya digital dan orang lebih suka melihat sosmed gitu kan ya, dibandingkan bertemu dengan orangnya langsung, karena memang sedang pandemi seperti ini. Maka yang menurut saya yang agak ideal lah ya, sebagai pimpinan fakultas ya tadi, coba silaturahmi sosial. Mulai dari komen ataupun direct message ataupun di WhatsApp Messenger juga bisa gitu ya, untuk menjalin itu semua kan butuh apa ya, karena biasanya ada konten gitu. Jadi saya juga komen biasanya harus ada pembahasan gitu. Nah di sosmed, terlebih lagi di Instagram, biasanya mereka sudah ada konten dan di sana lebih suka berdialektis ataupun ngobrol-ngobrol santai lah gitu Doni. Tujuannya ya, intinya ya komen di sana adalah tujuan untuk silaturahmi. Siap. Mungkin begitu ya untuk pertanyaan yang kedua yang diajukan ya, sudah seharusnya gitu. Meskipun di masa pandemi ini kita tidak menghilangkan esensi dari silaturahmi itu bagaimanapun caranya. Siap. Iya dan Untuk saat ini juga sudah tak terasa waktu sudah berjalan cukup panjang. Kita sudah mencapai di penghujung acara podcast kali ini. Terima kasih kepada Kang Hafiz Alim sudah mau datang dan mengisi berjalannya podcast kali ini. ya. Insya Allah kedepannya akan ada podcast lagi yang insya Allah lebih menarik untuk didengarkan, dan insya Allah juga akan lebih banyak lagi konten yang disuguhkan bagi para pendengar semuanya. Ya, saya juga terima kasih nih pada Doni yang sudah memimpin podcast ya. Ya, saya benar-benar apresiasi lah gitu ya. Di FI ada podcast, gitu kan. Jadi gimana gitu kan, bisa banyak nih yang bakal dibahas. Karena sekarang lagi pandemi, biasanya kan kita kan kumpul-kumpul ya di fakultas. Iya, biasanya kita kumpul. Dan sekarang kita ada podcast gitu kan. Nah, ini bisa menjadi media luar biasa nih ke depan nih untuk Doni ya selaku pimpinan podcast, atau apa nih disebutnya nih, host ya, host podcast nih, host podcast yang luar biasa di FI. Dan ya tadi ya banyak sekali lah pembahasan yang menarik ya di FI ke depan, dan saya benar-benar terima kasih juga kepada Doni yang tadi sudah menyiapkan semuanya nih luar biasa dengan alat-alat podcast yang ada, yang sederhana ini. Ke depan ya bisa kita bangun bersama gitu. Siap. Dengan mahasiswa FHI yang militansinya memang terjaga. Saya kira di Pengkaderan pun mahasiswa FHI sudah memahami banyak hal gitu ya, tentang ini semua gitu.